Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberikan teknik-teknik dasar penyipatan datar dan rumus sederhana beda tinggi. Oke, lanjut aja. Jadi apa sih tujuan sifat datar gitu kan? Jadi sebelum kita melakukan pengukuran sifat datar, kita harus tahu tujuan dari pengukuran sifat datar. Tentu teman-teman surveyor semua pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya sifat datar ya. Jadi tujuan dari sifat datar itu untuk mengetahui tinggi titik dari alat ke titik ataupun dari titik ke titik. Nah, jadinya sifat datar itu ingin mengetahui elevasi gitu kan, elevasi dari titik satu ke titik 2 gitu. Tinggi ini berapa bedanya, seperti itu. Dan sebelum kita melakukan pengukuran, eee, teman-teman semua dipastikan harus sudah bisa dasar-dasar dari penggunaan alat ya, dari membaca rambu ataupun mensenteringkan alat, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa cara saya akan memberikan, teknik dasar dari sifat datar. Yang pertama adalah seperti ini, bisa lihat di gambar ya, ini sederhana sekali, hanya ada alat dan rambu. Dan untuk mencari beda tingginya, dari bacaan rambu, kita kurangkan dengan tinggi alat. Dan di situ kita bisa ketemu berapa perbedaan elevasi dari titik A ke titik B. Dan kalau kita ngelihat di sini, ini arah dari pengukurannya adalah ke sana ya. Kenapa? Kita lihat tuh A ke B dan lihat di rumusnya R dikurang J. R ini rambu dan J itu adalah alat. Jadi majunya arahnya ke sana ya. Oke, kemudian cara yang kedua seperti ini, eee, ber di alat ditaruh di antara kedua titik, di antara kedua rambu. Nah, cara ini akan bisa kita gunakan dalam pengukuran yang lebih kompleks lagi seperti profil memanjang, profil melintang, ataupun, pengukuran profil memanjang pulang pergi seperti itu ya. Dan ini dasarnya sekali ya, dasar dari, pengukuran sifat datarnya. Kita bisa lihat di sini untuk titik R itu tingginya, benang tengahnya, bacaan benang silang ya, dapat 1,539 dan untuk V itu 1,322. Dan untuk pengukuran seperti ini, tinggi alat itu tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan hanya tinggi dari kedua rambu yang ada. Nah, bisa kita lihat jika arah pengukuran kita ke kanan atau dari A ke B, bisa lihat rumus yang ini ya, R dikurang dengan V. Jadi hasilnya plus. Kenapa plus? Bisa kita lihat juga ya di sini permukaannya naik ya. Permukaannya naik, maka hasilnya plus. Tapi kalau misalnya kita balik arah pengukurannya ke arah A, B ke A. Jadi V dikurang dengan R 1322 dikurang 1539. Maka hasilnya min. Kenapa? Iya, lihat karena di sini turunan seperti itu ya. Dan biasanya dalam pengukuran ada dua seperti ini ya, dua titik seperti ini. Dibaca dulu bacaan belakangnya. Bacaan belakangnya mana? Bacaan yang menghadap ke belakang dan bacaan depan adalah arah dari pengukuran yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya hasilnya plus, berarti tempat titik yang kedua atau mukanya itu lebih tinggi daripada titik yang di belakang, seperti itu. Lanjut, nah seperti ini ya, ini konsepnya sama, cuman kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Karena, hal ini kita bisa lakukan kalau misalnya medan yang akan kita ukur itu tidak memungkinkan alat kita berdiri. Nah, seperti ini. Kita nggak mungkin berdirikan alat di sebelah sini karena terlalu beresiko. Resiko kenapa? Resiko jatuh ataupun resiko kekeliruan yang tinggi. Karena dalam mendirikan alat pasti kita kan ada 3 kaki untuk menyetel nivo. Takutnya kalau misal medan seperti ini akan berpotensi menghasilkan kesalahan yang besar, bahkan bisa terjadinya kecelakaan dalam pengukuran seperti itu. Jadi konsepnya sama, yang pertama kita ukur terlebih dahulu titik yang jauh, lalu ukur titik yang lebih dekat dari, alat ya. Dan konsepnya sama, maksud saya abaikan tinggi titik dari alat, kemudian langsung kurangkan saja bacaan benang silang, bacaan benang tengah dari
rambu pertama dan rambu kedua seperti itu. Dan lihat arah pengukuran kemana, ke sana ya. Jadi kalau misalnya arah pengukurannya dari A ke B, lihat R dikurang V, hasilnya makanya plus. Kenapa? Lihat di sini kan naik ya tuh. Tapi kalau misalnya arah pengukurannya ke kiri, maka V dikurang dengan R, maka hasilnya minus. Artinya apa? Titik A itu lebih rendah daripada titik B, seperti itu ya. Oke, konsepnya sama, semuanya dasarnya sama. Yang penting teman-teman sudah menguasai dalam pembacaan rambu. Dan juga ingat, nivo harus selalu dikontrol. Kenapa? Karena nivo itu berpengaruh besar dalam pembacaan atau proses pembidikan, seperti itu ya. Nah, kemudian ada seperti ini. Nah, kalau misal teman-teman lihat kayak gini, mungkin kelihatannya seperti profil memanjang ya. Ya, memang profil memanjang mirip seperti ini. Tapi tujuan lain dari pengukuran sifat datar itu adalah untuk mengetahui titik ya, tinggi titik. Entah itu terserah mau berapapun titik yang mau diambil, intinya mengetahui beda elevasi dari titik ke titik. Misalnya gini, saya mau mengukur titik 1, terus mau mencari beda tinggi ke titik 5. Dan titik 5 ini jaraknya jauh banget, jauh, misalnya 700 meter. Dan itu jauh banget kan. Sementara meteran aja yang saya ketahui mungkin yang paling jauh 100 meter ataupun 50 meter ya. Dan itu untuk mengambil jarak datar gitu. Nah, kalau misalnya kita terlalu beresiko mengukur dengan jarak segini, resiko kesalahan itu bakal sangat besar. Kenapa? Pembacaan rambu kurang jelas. Sementara di alat pun, beda alat itu beda juga kemampuan dan keunggulannya ya. Ada alat yang 50 meter masih jelas, ada yang 50 meter udah nggak jelas gitu. Makanya untuk itu kita pecah-pecah jaraknya dengan apa? Dengan memasang tiap-tiap rambu dalam setiap titik, seperti itu ya. Nanti metode penghitungannya seperti ini ya, bisa teman-teman cermati. Bisa kita lihat ya, pengukuran ini. Di sini ada bacaan rambu belakang. Rambu belakang itu yang R ya, yang R. Kemudian bacaan rambu muka atau V. Jadi untuk mengetahui perbedaan dari titik 1 ke titik 5 itu bacaan rambu belakang seluruhnya ditambah, kemudian rambu ukur muka itu ditambah, hasilnya itu adalah dikurangin dari rambu belakang dikurang dengan muka. Kenapa? Karena arah kita ke sana ya, ke titik P5, dan dapatlah hasilnya segini, plus 4375 seperti ini. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang profil memanjang. Profil memanjang saya buat singkat-singkat aja biar kita semua mudah mengerti ya. Dan kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui lebih banyak lagi, teman-teman bisa membaca buku-buku tentang ilmu ukur tanah gitu kan. Dan saya di sini cuma mengasih tahu dasar-dasarnya saja gitu kan. Oke, terima kasih. Tunggu video saya selanjutnya tentang pembahasan profil memanjang, dan juga nanti saya akan memberikan video tentang penggambaran profil memanjang secara manual dengan AutoCAD ya. Jadi di AutoCAD tuh bisa aja dengan Civil 3D kita mungkin pakai profile view, tapi ini kita menggambar benar-benar manual, kita tarik garis benar dari AutoCAD-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.